Ternyata Habib Rizik tidak berubah. Ceramahnya tetap keras seperti biasa. Oleh sebab itu, kecintaan para muhibin yang sudah hilang malah makin hilang. Dan berbagai macam komentar untuk Habib Rizik, mulai dari baik sampai yang kasar, mereka lontarkan kepada Habib Rizik. Hadir bersama kita, sahabat setia saya, asli orang Tangerang ini, Ustadz Alfian Tanjung. Nah, ini orang yang selalu aktif menjadi peneliti dan pemerhati gerakan PKI. Kalau disebut radikal, orang Jakarta bilang bodoh amat. Orang Pasuruan, saudara, bilang preketek. Orang Banten bilang sabudutai. Di televisi, transetan. Lu bener transetan. Kan tran ada S-nya kan? Trans, begitu kan? Ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan. Habib S-nya apa? Setan. Setan. Assalamualaikum sahabat ofisial. Memisahkan ulama asli dan ulama palsu itu bagai memisahkan kitab Nasrani yang sudah tercampur kebenaran dan kebatilan. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang mendapat hidayah yang bisa berlepas diri dari cengkraman ulama dunia. Nah, dari jalan cerita video ini kalian akan menilai sendiri mana ulama asli dan mana ulama-ulamaan. Semua terlihat dari perilaku ulama tersebut. Hadir bersama kita, sahabat setia saya, asli orang Tangerang ini, Ustadz Alfian Tanjung. Nah, ini orang yang selalu aktif menjadi peneliti dan pemerhati gerakan PKI. Jadi kalau ada Ustadz, Kiai yang mau tahu soal PKI, santri-santri silakan bikin kajian khusus. Beliau ahlinya. Baik PKI dulu apa yang dilakukan dan mana itu PKI yang baru sekarang muncul. Beliau punya data lengkap. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Tenang tidak? Bahagia tidak? Apalagi kumpul ada ulama, ada habaibnya juga. Yang selama ini mau diadu-adu nggak bisa, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, habaib dengan ulama duduk bareng bikin acara, senang tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, habaib dan ulama ini dua pilar perjuangan umat yang harus sama-sama kita jaga. Dan dua-duanya punya kedudukan yang sangat mulia, saudara. Habaib, saudara, keturunan Nabi. Ulama, pewaris Nabi. Jangan main-main itu. Itu kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi. Itu kedudukan luar biasa, saudara. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, saudara, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, saudara. Jadi walaupun sekarang Nabi sudah tidak kita lihat, zaman Nabi sudah jauh, saudara, sudah 1400 tahun lebih berlalu dari kita. Tapi jangan lupa, saudara, pewaris-pewaris nabinya masih ada di sekitar kita. Pewaris ilmu Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris perjuangan Nabi, pewaris dakwah Nabi, pewaris segala resiko perjuangan yang pernah dihadapi oleh Nabi. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya, ulama itu mulia tidak? Bagus tidak? Tinggi tidak kedudukannya? Saudara, Allah yang tinggikan kedudukan ulama. Silakan buka Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang memberikan pernyataan bahwa apa? Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu, saudara. Beriman, berilmu, saudara, Allah tinggikan. Bukan 1-2 derajat, Allah nyatakan darajat dalam bentuk jamak, saudara. Berapa derajat Allah tinggikan kedudukan para ulama, saudara. Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama. Allah saja yang maha tinggi meninggikan derajat ulama.
Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak salah, banyak kekurangan, saudara, yang mencari ridha Allah, wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah. Kita umat Islam wajib untuk meninggikan kedudukan, derajat para ulama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara umat Islam wajib meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Umat Islam wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah. Yang ditinggikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah ulama. Alhamdulillah. Jujur, semua umat Islam tahu dan sangat paham bahwa ulama wajib dimuliakan, karena ulama sebagai pewaris Nabi sekalipun tidak memiliki hubungan nasab dengan baginda Nabi suci. Tapi ada juga sebagian kaum yang mengaku sebagai pewaris Nabi, tapi ngakunya ulama. Hanya saja sifat dan akhlaknya jauh daripada ulama. Jika hanya pandai bicara atau berteriak untuk menasihat manusia lain, semua manusia juga bisa. Namun yang umat Islam kehendaki adalah seorang pemimpin agama yang tutur katanya terjaga dari kalimat kotor. Ada lonte hina Habib, pusing, sampai lonte ikut-ikutan ngomong, yang akhlaknya terjaga dari kafir mengkafirkan sesama Islam. Korinya dajjal. Yang tidak mengorbankan saudaranya, baik harta dan nyawa untuk kepentingan golongan. Saudara, asah borok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Yang menipu umat dengan segala menyesatan dalam bentuk kesyirikan. Dan masih banyak lagi pelanggaran atau kesalahan yang tidak bisa diterima umat dan pelakunya sering mengaku. Nah, itu dia. Mereka kelompok yang mengaku sebagai pemimpin Islam, tapi sifat dan akhlaknya jauh dari jalan ulama atau orang yang beriman. Yang kedua, ujar Imam Malik, wa yushahhar bihi. Yang kedua, viralkan. Jadi, pantas aja banyak pribumi yang memviralkan, khususnya ibu-ibu yang tidak lagi menghargai. Contohnya seperti ibu ini sampai membuat lagu dan berkata buruk terhadap Habib Rizik. Rizik, bahar, anjing yang bukan cucu Nabi, tapi darah setan. Mulut busuk, suka caci maki, menipu kiai dan para pribumi. Habib asuh, turunan PKI, bicaranya kotor, otak isi tahi. Habib double, menipu pribumi, bicaranya besar tapi tak terbukti. Astagfirullah. Bertaubat ya Bu, sekalipun ulama kita berperilaku buruk, kita tidak boleh memaki, mencela, dan cukup mengingatkan dengan sebuah kata-kata yang baik lagi beradab. Saudara, ada yang protes. Habib, tadi kata Buya Ahmad Qurtubi Jailani, ada ulama-ulamaan. Dengar gak barusan? Betul. Jadi ada ulama-ulamaan. Nah, cuman kita mau tahu cirinya apa. Betul. Mau tahu cirinya? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Mau tahu cirinya? Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Mau tahu cirinya? Unyil, tengok. Lu bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Tengkong. Pancingan sama orang-orangnya gua makan juga. Sallu ala Nabi. Bu, Pak. Kayaknya kencengan ibu-ibu. Bapak-bapak mesti lebih kencang. Pak, Bu, masih kencengan mama. Rizik, bahar, anjing yang bukan cucu Nabi, tapi darah setan. Mulut busuk, suka caci maki, menipu kiai dan para pribumi. Habib asuh, turunan PKI, bicaranya kotor, otak isi tahi. Habib double, menipu pribumi, bicaranya besar tapi tak terbukti. Astagfirullah. Bertaubat ya Bu. Masya Allah. Baik, saudara. Ciri mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan? Cuman satu ciri utamanya. Apa ciri utamanya, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah takut kepada Allah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Allah yang katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul hanya takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi kalau kita mau tahu ini ulama apa ulama-ulamaan, lihat aja. Kalau dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dia satukan umat, dia cinta sama umat, dia sebarkan ilmunya, saudara, dia berakhlak mulia. Itulah ulama yang dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau ulama-ulamaan ya gampang, kebalikannya, dia nggak takut sama Allah, ya kawan. Penyebut ya Umar Mahbor, ya Umar Mahbor, ya Umar Mahbor. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Enggak, kalau ulama-ulamaan tidak takut kepada Allah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, saudara. Ucapan dengan perbuatan berbeda, bukan menyatukan umat, bahkan memecah belah umat, menghasut umat. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Itu namanya ulamaan. Bo, ulama ngajak kita ke surga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke surgaan. Saya mau tanya nih yang hadir di sini nih, mau masuk surga apa surgaan? Jawab yang kompak, surga atau surgaan? Betul, masuk surga. Wah, berarti ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ikut ulama atau ulama-ulamaan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua di sini diberikan oleh Allah taufik, hidayah, saudara, kekuatan iman dan takwa, dan insya Allah kita semua masuk surga bersama para ulama kita, bersama para sholihin, bertemu dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, ulama itu, saudara, kalau tadi dikatakan oleh Nabi pewaris para nabi, Allah menyatakan ditinggikan derajatnya, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk dekat ulama, tanya ulama, belajar dengan ulama. Mana ayatnya? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, Allah yang suruh, hei orang-orang beriman, fas'alu, bertanyalah kamu ahla dzikri, kepada ahlu dzikir, ahlul Quran, kepada ulama, kepada fuqaha, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu persoalan agama, persoalan hukum, tanya kepada ulama. Perintah siapa itu? Jawab yang kompak, perintah siapa itu? Perintah siapa itu? Cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, siap laksanakan perintah Allah, takbir. Nah, kalau Allah nyatakan tanya ulama, nah kalau tanya ulama berarti apa? Deketin ulama, ambil ilmu ulama. Saudara, tanya masalah kepada ulama. Kalau dijawab oleh ulama, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tanya, dijawab, amalkan. Betul? Berarti siapa yang suruh kita ikut ulama? Siapa? Allah, saudara. Ikuti ulama, tapi jangan lupa ikuti ulama, bukan ulama-ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut ulama? Saya mau tanya, kedudukan ulama rendah atau tinggi? Bagus tidak? Mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang meninggikan mereka? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, musuh-musuh Islam tahu bagaimana sih cara ngancurin umat Islam, saudara. Gimana cara ngancurinnya, saudara? Oh, dia lihat ada dua pilar, dua tiang utama daripada perjuangan umat, saudara. Yang satu habaib sebagai keturunan Nabi, yang kedua adalah ulama sebagai pewaris Nabi, saudara. Jadi kalau menghancurkan umat Islam, hancurin ini dulu dua-duanya. Hancurkan habaibnya, hancurkan ulamanya, rubuh tiang perjuangan, hancur umat Islam, saudara. Betul? Betul?
Makanya mereka selalu bagaimana caranya supaya ulama dan habaib berkelahi, supaya ulama dan habaib bertarung, supaya ulama dan habaib tidak bersatu. Karena kalau Habib berjuang sendiri, ulama berjuang sendiri, mereka akan lebih mudah untuk menghadang dan menghancurkannya. Betul? Betul. Makanya 2 tahun terakhir ini, dari 2 tahun yang lalu saudara, saya udah ingatkan, ini yang diserang bukan Habib. Mereka serang Habib, fitnah habaib saudara. Mereka utik-utik segala macam nasabnya, macam-macam. Mereka hancurkan saudara kehormatan habaib. Mereka hancurkan kedudukan para habaib. Mereka hina di mana-mana. Saya sudah ingatkan ketika itu, ini yang diserang bukan habaib saja. Hari ini habaib yang diserang, besok giliran kiai yang akan mereka serang. Nanti santri juga akan mereka serang. Nanti pesantren juga akan mereka serang. Nggak boleh kita diam. Kalau habaib maupun ulama ataupun santri dan pesantren diobok-obok sama orang-orang yang ingin menghancurkan. Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap berjuang bersama. Takbir, angkat tangan semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah sekarang terbukti saudara. Lihat kemarin lagi rame tuh di televisi, Transetan. Lo bener Transetan, kan Tran ada S-nya kan? Trans, begitu kan? Ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan. Habib S-nya apa? Setan. Setan. Saudara, lo kenapa kita katakan begitu saudara? Dia angkat kehidupan pondok pesantren saudara untuk menjelekkan pondok, untuk menjelekkan kiai, untuk menjelekkan santri. Kurang ajar. Betul? Betul? Saudara, jadi sekarang saya punya catatan saudara. Saya mau sampaikan di sini. Ini catatan yang saudara saya catat dulu soal bagaimana mereka memframing saudara. Yaitu membentuk fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana dahsyatnya sejarah pesantren saudara. Siap dengar? Betul saudara. Kita catat dari serangan-serangan yang anti-Islam, baik di televisi maupun di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram, begitu juga di Twitter saudara, dan di medsos-medsos lainnya saudara. Habis ulama diserang, habis santri diserang, habis pesantren diserang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang terjadi saudara? Santri mendisiplinkan diri di pesantren, itu disebut penindasan. Disebut penindasan saudara. Terus santri kerja bakti di pesantren, ngerapihin pondok, apa dibilang? Eksploitasi. Kurang ajar tidak? Santri melatih jiwa dan menatah hati, muliakan kiai, disebut pengkultusan. Kurang ajar tidak? Yang keempat, santri hormat kiai, hormat sama kiai, nunduk saudara sama kiai, apa mereka bilang? Feodalisme. Kurang ajar saudara. Nggak sampai di situ, santri cium tangan kiai, disebut penghambaan. Kurang ajar saudara. Kemudian santri berdiri menyambut datangnya kiai, apa mereka bilang? Itu penyembahan. Kurang ajar tidak? Santri saudara khidmah ke kiai disebut perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak? Kemudian santri atau alumni beri hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar saudara. Saya mau tanya saudara, kalau ada alumni berhasil, saudara kangen sama kiainya, datang bawa hadiah, boleh tidak? Boleh tidak? Ini katanya nggak boleh, pemerasan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Sampai amplopnya kiai diserang juga. Iye, dasar hasut, iri lo. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, kiai dapat hadiah dari alumni saudara. Saya mau tanya, korupsi bukan? Nyogok bukan? Halal atau haram saudara? Haram atau halal? Yakin? Kok disebut pemerasan? Dasar transetan. Kurang ajar saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
Baik, saya lanjutkan lagi yang ke-10, saudara. Santri meniru-niru kiai disebut penjajahan. Kan santri suka niru kiai. Kiai pakai peci putih, dia pakai peci putih. Kiai pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Betul. Kiai pecinya miring, dia miring juga. Betul. Itu kenapa, saudara? Penghormatan. Tapi di sini dibilang enggak, bukan penghormatan, itu penjajahan. Sampai kiai pakaiannya mesti ikut santri pakaiannya harus ikut kemauan kiai. Kurang ajar. Disebut penjajahan, enggak sampai di situ. Santri bela kiai, saudara, yang dihina. Apa mereka bilang? Itu namanya pendewaan. Kok bela kiai jadi pendewaan? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terus kalau santri cinta dan puji kiai sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter, apa mereka bilang? Itu adalah pemujaan. Saya mau tanya, ini fitnah kacau tidak? Kacau tidak? Ini bukan tren setan aja, saudara. Buzzer ikut bermain, saudara. Dia bela tren setan, dia jelekin semua pondok pesantren, saudara. Dari mana pintu masuk mereka? Begitu ada sebuah pesantren tua bersejarah di Sidoarjo, Jawa Timur, pondok pesantren Al-Khazini di Buduran, saudara. Rubuh 4 lantai, kemudian ada 66 atau 67 santri mati syahid dalam musibah tersebut. Tapi orang-orang yang benci kiai memang musuh Islam. Sudah diolah, wah itu kiai yang bertanggung jawab, itu kiai yang gak tahu diri. Kenapa bikin bangunannya begitu? Itu kiai harus ditangkap, itu kiai harus diadili, itu kiai harus dipenjara. Kurang ajar. Kiai sepuh digitu-gituin, kurang ajar tidak? Akhirnya berkembang, ada video lama, saudara. Pondok pesantren Lirboyo, itu juga pondok pesantren tua, saudara. Banyak melahirkan ulama-ulama besar, termasuk Mbah Maimun Zubair, saudara. Itu lulusan Lirboyo, saudara. Pondok pesantren besar, murid puluhan ribu, dihormati, kiainya juga muhtaram, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Apa ini kan video lama, santri lagi bantu pondok pesantren ngecor, saudara. Kalau ngecor bagaimana biasanya? Pakai ember, isi semen, betul. Oper-operan, betul. Oper-operan sampai ke atas, ngecor. Bagus tidak? Biasa tidak begitu? Enggak, mereka bilang apa? Ini eksploitasi santri. Santri digajah, santri dibudak, santri ditindas, dipaksa untuk kerja ngecor. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangankan di pondok pesantren, di kampung kita kalau mau bikin masjid berlantai 2, betul? Kita rame-rame bareng kerja ngecor, betul? Saya mau tanya nih masyarakat, ada yang merasa diperbudak? Ada yang merasa dijajah? Di sini ada ribuan santri pondok pesantren. Saya mau tanya, santri-santri Indonesia, saat Anda membantu kiai di pondok, membantu pesantren dibangun, ada merasa dijajah? Ada merasa diperbudak? Ada merasa ditindas? Bahkan bantu pesantren senang tidak? Bantu kiai senang tidak? Takbir! Ini setan-setan bilang enggak, itu penindasan, itu eksploitasi. Itu nggak boleh ada di Indonesia. Bahkan itu feodalisme. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, ini serangan-serangan kepada ulama semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan mereka yang ingin merusak ulama? Siap. Siap lawan mereka yang ingin merusak habaib? Siap. Siap lawan mereka yang menyerang pesantren dan santri? Siap. Takbir. Jangan diam. Ini umat Islam semua nih yang punya handphone, saudara, bikin akun. Masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke semua medsos. Bela ulama kita, bela kiai kita, bela santri kita, bela pondok pesantren kita. Jangan biarkan kalau ulama kita diserang, betul? Siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Angkat tangan semua, takbir. Sekali lagi saya tanya, siap berjuang, siap bela ulama, betul? Kalau disebut radikal, orang Jakarta bilang bodoh amat. Orang Pasuruan, saudara, bilang preketek. Orang Banten bilang sabudotoing. Betul? Betul? Jawab rame-rame, sabudotoing. Bisa gak? Bisa gak? Ayo sekali lagi saya mau tanya nih, siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela santri? Siap bela pondok pesantren? Betul? Yakin? Kalau disebut ekstrim?
kalau disebut radikal, kalau disebut teroris, kalau dilaporin polisi, kalau difitnah, kalau dihina, kalau dibilang nasabnya palsu. Ngakuin, ulama nasab udah ngakuin, nggak ada masalah. Dalam kasus Balawi yang saya temuin nggak kurang dari 140 kitab. Ini saya santri, saya bukan ulama, bukan ustadz, santri. Gua makoli. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam, abad 6 mana makin diam, abad 5 mana makin diam, apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Ada Balawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya, ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya, tapi ente tetap saudara kita. Kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, takbir. Orang Banten lulus semua, alhamdulillah. Tapi ingat Bu, ini anak-anak muda nih, jangan salah paham, jangan salah letak ya. Jangan ntar saudara lagi disuruh sholat sama ibunya, tong ayo sholat, apa dijawab sabodo teing. Kurang ajar itu, bukan tempatnya. Betul, betul. Pokoknya kalau buat urusan perjuangan sabodo teing. Setuju gak? Adong protes sama saya, Habib, apa sabodo teing ada dalilnya dari Al-Quran? Eng. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Udah jam 4 lewat. Lanjut. Betul. Jangan dibilang udah jam 4 sabodo teing. Jangan begitu atuh Bu. Masya Allah, sabodo teing itu ada tempatnya, betul. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Apa kata Allah? Allah menghakkan yang hak dan membatilkan yang batil walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang zalim, bajingan, brengsek, walaupun mereka nggak suka. Perhatiin saudara, Allah hakkan yang hak, batilkan yang batil, walaupun orang mujrim gak suka. Apa tuh? Walaupun orang muslim gak suka. Sabodo teing. Sabodo teing, orang-orang mujrim gak suka. Betul? Ada dalilnya gak? Ada gak? Ada lagi. Ada tuh kan cuma satu, kebetulan dalil dia bilang. Mau lagi dalilnya? Betul. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Apa Allah nyatakan? Yuridun, mereka itu musuh-musuh Islam, orang-orang anti-Islam. Yuridun, mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Saudara, cahaya Allah itu adalah siar-siarnya, termasuk dakwah para nabi, dakwah para ulama. Mereka mau padamkan, tapi Allah janji, saudara, apa kata Allah? Wallahu mutimmu binurih. Allah pasti, saudara, akan menyempurnakan cahayanya. Dengan kata lain, Allah bakal menangkan yang berjuang di jalan Allah. Allah nggak biarkan, saudara. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, Allah nggak biarkan tuh. Mereka memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan caci maki mereka, saudara, dengan fitnah mereka. Enggak, wallahu mutimmu saudara binuri. Allah pasti akan menangkan kita semua. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir gak suka. Walaupun orang kafir gak suka.
Itu namanya apa? Sabodoteng. Betul? Betul? Nambah lagi, satu lagi. Boleh satu lagi? Allah menyatakan dalam Al-Quran, saudara, faqala ta'ala, saudara, wa arsala rasulahu bil huda alladhi, ya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Luar biasa, saudara. Apa Allah nyatakan? Huwa alladhi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan agama ini di atas semua agama yang ada, saudara. Ini janji siapa ini? Janji siapa ini? Apa Allah akan biarkan cahayanya dipadamkan? Apa Allah akan biarkan ulama-ulamanya, saudara, terus diganggu? Tidak. Akhir ayat Allah katakan, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, benci, saudara. Jadi dalam 3 ayat tadi Allah sendiri yang menyatakan, walau kanal mujrimun, walau kanal musyrikun, walau kanal kafirun. Saudara, enggak peduli, saudara, enggak peduli. Walaupun itu orang mujrim, orang kafir, orang musyrik, walau karihal, saudara, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mujrimun, enggak peduli. Mau mujrimnya yang benci, kafirnya yang benci, musyriknya yang benci, enggak peduli. Allah akan tetap akan memenangkan agamanya. Enggak peduli itu apa? Sekali lagi apa? Yang kompak apa? Sabodoteng. Betul. Betul. Oh, kemarin tablik di sini ada yang mau ganggu. Enggak boleh ada yang datang. Apa jawabnya? Sabodoteng lagi. Ibu-ibu tetap datang, betul? Betul. Ya ini mau ngaji. Betul, Bu? Ibu cinta ngaji. Betul. Ibu-ibu siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren. Kalau dibilang bawel, kalau dibilang ikut campur aja, kalau dibilang mak-mak keras, kalau dibilang teroris, cakep orang Banten. Kalau begitu besok saya mesti banyak punya anak laki atau santri-santri saya cari mantu perempuan Banten. Takbir. Iya, bukan apa-apa, enggak repot ngedidiknya, udah sabodoteng aja. Alhamdulillah. Nah sekarang nih bapak-bapak nih, kita mau tanya nih semua siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela santri. Takbir. Sallu ala nabi.